Sampai pada momen di mana saya eh, nemuin bagaimana Yesus itu beribadah. Yesus itu beribadah kepada Allah Bapa di surga. Setiap kali mau melakukan segala sesuatu, meminta kepada Allah Bapa di surga. Saya lebih benci kepada Islam. Kalau dibilang ketika saya dengar suara azan, itu rasanya kayak berisik sekali. Azan maghrib tuh. Begitu mulai azan maghrib, kalau nggak saya matikan, saya kecilin yang paling kecil. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fandi, Iya, alhamdulillah terima kasih sudah hadir di channel Ngaji Cerdas. Bu alhamdulillah. Fandi, boleh dong kenalan dengan sahabat Ngaji Cerdas kita panggilnya, Iya. dari mungkin latar belakang, nama, usia boleh, lalu mungkin agamanya apa, gerejanya di mana, kalau boleh. Pasti gereja apa? Gerejanya. Oke. Eh, nama saya lengkap itu Fandi Wiyogo Gunawan. Dulu saya ada di salah satu kota kecil di Jawa Timur, di Tulungagung. Background saya itu sebenarnya dari lahir itu Kristiani, Kristen Protestan. Jadi kalau gerejanya sendiri ada salah satu gereja besar di Tulungagung, dan semenjak tahun 2005, tepatnya tanggal 5 November 2005, alhamdulillah saya sudah masuk dalam Islam. Kalau sekarang usia sih di 33 tahun. Sibukan sekarang apa, Pak? Untuk sekarang ini alhamdulillah, atau bisa dibilang sih agak diberikan amanah yang sedikit berat gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menjalani karena dukungan dari semua teman-teman, termasuk dari Ngaji Cerdas juga. Jadi saya diberikan amanah untuk menjadi ketua dari Mualaf Center Indonesia. Kok, karena Kok Fandi ini selain juga aktif di dunia mualafan, kita pengen tahu nih triggernya Kok Fandi masuk ke itu sebenarnya apa? Jadi kalau dibilang itu sebenarnya saya berangkat dari keluarga yang cukup religius di agama Kristen Protestan. Bisa dibilang sih aliran Kristennya itu ke Kristen karismatik. Rata-rata kalau mualaf atau yang dari Kristen itu pada paham, oh Kristennya karismatik ya. Kristen karismatik itu agak seperti memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kalau biasanya itu kalau yang paling mudah dipahami itu memiliki kayak bahasa roh. Jadi kayak kesaksiannya yang penyembuhan apa itu. Itu yang rata-rata seperti itu. Dan sejak kecil memang karena saya itu waktu kecil itu bisa dibilang cucu laki-laki yang paling besar, itu sama kakek itu sering diajak ke gereja. Bahkan kalau dibilang nggak cuman peribadatan secara ibadat anak-anak, jadi kebaktian anak-anak nggak cuman itu, tapi saya diajak juga untuk ke kebaktian atau peribadatan dewasa. Jadi kalau dibilang anak-anak kecil yang lain itu rata-rata datang ke gereja itu hari Minggu, itu untuk peribadatan anak-anak, dan sekolah minggu itu biasanya di jam 8, jam 9 pagi. Saya itu biasanya dari mulai jam 5 itu sudah berangkat dari rumah ikut peribadatan dewasa sama kakek diajak. Bahkan
bisa dibilang saya banyak memori di gereja itu yang sejak kecil itu terbiasa dengan pendeta, karena rata-rata di gereja saya itu eh, dulunya etnisnya Chinese ya, dan kebetulan juga, bukan kebetulan ya, saya sendiri secara nasab juga Chinese, jadi papi mami itu generasi kedua yang lahir di Indonesia. Jadi papi mami generasi pertama yang lahir di Indonesia. Jadi kakek itu langsung dari sana datang. Jadi berangkat dari hal itu, di keluarga saya itu bisa dibilang minim literasi tentang Islam. Bahkan kalau dibilang dulu itu saya lebih kayak ditanamkan atau tertanam di dalam pikiran saya sendiri itu, saya lebih benci kepada Islam. Jadi sebelum syahadat tuh, kalau dibilang ketika saya dengar suara azan tuh rasanya kayak berisik sekali. Jadi kayak misalkan kita lagi nonton TV itu, dulu kan ya sampai sekarang sih masih ada ya azan maghrib tuh. Begitu mulai azan maghrib, kalau nggak saya matikan, saya kecilin yang paling kecil. Karena saya merasa itu berisik, ganggu. Gitu kan. Jadi bisa dibilang dulu sampai pada taraf saya benci dengan Islam. Dan saya nggak suka sama teman-teman saya yang Islam itu dulu. Waktu saya di Yayasan Katolik, dulu di kota kelahiran saya kan, memang di kota kelahiran itu ada dua sekolah dengan yayasan Kristen dan Katolik. Cuman karena terpandangnya di kota saya itu yang yayasan Katoliknya itu lebih bonafit, sama papi mami dimasukin yang di Katolik. Meskipun saya Kristen Protestan. Nah, itu ada murid-murid yang Muslim, tapi akhirnya seperti jadi minoritas, terus saya juga bisa dibilang sering membuli. Iya. Karena kan kita kayak ini kayak dia minoritas gitu kan. Nah, ini. Jadi dulu sempat saya seperti itu, tapi berjalannya waktu, qadarullah, ketika SMP itu saya sempat gambarannya saya dari kecil itu pengen jadi ke arah jadi pendeta atau pengkhotbah gitu kan, karena semangat dari yang ditanamkan dari kakek saya gitu kan, dan itu juga dari saudara-saudara saya ada beberapa yang melanjutkan semangat itu. Nah, singkatnya mulai usia 9 atau 10 tahun itu saya sudah mulai bantu di gereja, kegiatan gereja, mulai dari sekolah minggu, terus habis itu awalnya bantu-bantu, terus akhirnya sampai ngajar. Nah, titiknya itu ketika saya bantu ngajar, di situ saya menceritakan kisah tentang Nabi Abraham. Kalau di Kristen atau Katolik kan biasa menyebut, di Kristen lah, karena saya kalau ngomong Katolik, saya bukan Katolik kan dulunya. Nah, di Kristen itu lebih ke Bapak Abraham, Bapak para Nabi kan penyebutannya. Itu ngancurin patung-patung. Terus, cuman bedanya di Islam, kalau di Islam kan pakai kapak tuh. Di Kristen itu pakai gada. Ngancurinnya pakai gada. Dan sama, ditaruh di patung yang paling besar. Yang paling gede, taruhlah di situ. Ceritanya sama persis. Waktu saya cerita di depan anak-anak nih, anak-anak yang usia di bawah 6 tahun, nah itu saya baru kayak terpatik gitu. Loh, ini patung dihancurin. Terus di depan itu buat apa dong? Kan gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Terus karena masing-masing lanjutin ini, saya sempat berhenti sebentar, terus udahlah lanjut dulu. Terus singkatnya, sehabis itu saya sering baca Bible. Saya menyebut itu Bible, bukan Alkitab, karena di Islam bahasa Alkitab kan juga
disamartikan dengan kumpulan kitab kan gitu kan. Sedangkan saya memaknai berbeda dengan Bible. Jadi saya lebih suka menyebutnya itu Bible. Di Bible sendiri, akhirnya saya sering baca tuh. Sering baca. Awalnya dari penasaran. Ini dari kitab pertama yang dituliskan Allah Bapa. Terus kenapa berkembangnya kok jadi ada anak, ada Roh Kudus? Gitu kan. Awalnya dari situ. Terus akhirnya baca, ketemulah pada titik di mana Nabi Adam itu memiliki 3 anak laki-laki. Kalau rata-rata orang Nasrani itu tahunya 2. Tapi sebenarnya ada 3. Yang satu biar jadi PR-nya yang nonton lah. Itu yang satu namanya biar jadi PR. Karena itu di dalam Bible hanya disebut sekali di dalam Bible. Jadi di dalam Bible setebal itu cuma disebut nama itu sekali. Nah, ketiganya laki-laki. Yang paling populer dan paling dikenal itu Kain dan Habel. Di situ saya berpikir, dari 2 orang laki-laki, bagaimana bisa jadi manusia segini banyak? Gitu kan? Lalu ternyata di baliknya itu diceritakan bahwa itu mereka menikah dengan anak-anak Allah yang lain. Di sini saya mikir lagi, kan Habel sudah dibunuh. Kok bisa dia nikah? Kan bingung juga kan. Tapi pada saat itu saya masih dengan logika, ntar mungkin penjelasannya nanti di belakang. Bukalah lagi sampai ke belakang. Ketemulah tauhid-tauhid di dalam Bible. Kalau secara titik persisnya saya kurang bisa menjelaskan. Tapi insya Allah bisa dicek semuanya. Yang lihat bisa sambil ngecek lah. Jadi di dalam Bible itu juga disebutkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu pencemburu. Jangan engkau samakan Allah Bapa, bukan samakan, jangan engkau serupakan Allah Bapa di surga melalui apa-apa yang ada di langit atas, maupun apa-apa yang ada di bumi bawah, maupun apa-apa yang ada di dalam laut. Dan jangan engkau serupakan Allah Bapa di surga melalui tulisan di dalam rumah peribadatanmu yang engkau bersujud sembah kepadanya. Artinya Allah ini tidak pengen digambarkan sebagai apapun. Tapi kalimatnya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau biasanya sih Bible satu sama yang lain agak ada perbedaannya. Ada perbedaan translate-nya. Dia bahasanya sedikit berbeda. Tapi garis besarnya seperti itu. Di situ saya mikir, ini Esa dong. Allah itu Esa, satu kan. Terus kok bisa jadi 3 itu di mana? Kan gitu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini di mana? Gitu kan. Nyarilah ke belakang lagi. Ketemu tentang poin soal kita tidak boleh menebang pohon dari hutan, terus kita mengelilingi dan beribadah di sekelilingnya. Saya mikir, ini kayaknya bahasnya pohon Natal ya. Mikirnya kan di situ. Karena janganlah kamu menebang pohon di bukan poinnya bukan itu ya. Tapi lebih kepada apakah engkau kira apa yang pohon-pohon yang kamu tebang dari hutan itu, yang kamu bawa, lalu kau perindah dengan paku-paku dari emas dan perak, itu dapat melindungimu dari musuh-musuh Allah? Tidak, sesungguhnya tidak. Itu kalimatnya kurang lebih juga seperti itu. Jadi mikir lagi, kok begini ya? Gitu kan. Sampai pada beberapa momen saya akhirnya bertanya sama salah satu guru atau lause, ya, karena gerejanya itu rata-rata etnis Chinese ya.
penyebutan guru di dalam gereja itu bukan panggil guru, teacher, bukan, tapi lebih ke Lause. Lause. Jadi saya tanya sama Lause, sebenarnya Allah Bapa itu gimana sih? Dan kenapa kita kalau berdoa harus melalui ini, melalui Putra dan Roh Kudus? Kenapa kita nggak bisa langsung? Terus diingatkan, apakah kamu lupa bagaimana umatnya Nabi Musa ketika dia mempertanyakan bagaimana bentuk dan wujud dari Allah, ya kan? Allah, kalau di Kristen Allah penyebutannya, Allah di Islam karena terbiasa dengan ini. Jadi wujud Allah, sinarnya yang turun saja, Bukit Sinai itu udah kayak mau hancur. Udah, kamu nggak usah tanya lagi. Ketika kamu mempertanyakan Tuhan, Bukit Sinai yang besar aja mau hancur ketika sinarnya mau turun, gitu kan? Sanggup kamu nanggung, gitu kan? Terus saya diam. Ya, nanti saya pelajari lagi. Singkatnya, banyaknya kontradiktif di dalam Bible ini tadi yang membuat saya jadi mikir, kayaknya saya butuh literasi lain deh. Dari situ, saya butuh pendapat lain, gitu kan? Saya butuh bacaan lain. Akhirnya ngambillah Bible dari Katolik. Bible dari Katolik. Jadi FYP nih, gitu kan? Dia FYI, for your information. Jadi di Bible Kristen dan Katolik itu ada perbedaan. Dan signifikan. Banyak di Perjanjian Baru. Itu rata-rata di Perjanjian Baru yang berbedanya. Dan dari situ saya mulai baca-baca literasi. Sambil saya terus mengajar di gereja. Saya masih aktivitas di gereja. Itu kira-kira 1,5 tahun. Saya masih berjalan. Iya, masih ngajar. Walaupun kadang juga akhirnya kan jadi malas ya. Jadi ini. Nah, dari momen itu saya merasa Katolik nggak beda jauh nih, meskipun berbeda tapi nggak beda jauh, hampir sama. Carilah literasi lain dari Buddha. Keluarga kebetulan ada yang Buddha, kitabnya saya pinjam, saya baca. Loh, ini di atasnya Buddha lagi, ini ada penyebutan saya lupa penyebutannya apa, tapi ada Buddha yang paling tinggi. Kalau kita melihat dulu eranya kita itu kan masih sering nonton Kerasakti itu. Iya. Ya kan? Di atasnya Buddha Julai, itu ada penggambaran Buddha yang nggak bisa digambarkan dengan bentuk. Paling cuma diwujudkan bentuk sinarnya atau tangannya saja. Ya, ingat nggak? Iya. Dulu kan digambarkan dia di atasnya Buddha Julai, dia memerintahkan cuma melalui suara, gitu kan? Ini kok akhirnya ketemunya juga titik satu titik yang dia nggak bisa digambarkan dengan wujud, cuman disampaikan dalam penghambaan yang paling tinggi. Itu adalah ketika kita sudah sampai ke situ, ketika umat Buddha ini sudah sampai ke body ini tadi, kan gitu. Terus habis itu carilah literasi tentang Hindu. Hindu kita ambil yang paling dekat nih di Bali. Hindu di Bali itu memiliki penyebutan Sang Hyang Widi, ya kan? Artinya yang satu juga kan? Penggambarannya bentuknya apa? Sinar, cahaya kan? Nggak dibentuk dengan bentuk patung, ya kan? Di situ saya mikir lagi, ini bentuknya akhirnya kayak ke titik yang nggak bisa dibentuk lagi, nggak bisa digambarkan bentuk lagi. Itu sambil saya tetap di sekolah minggu tetap sampai pada momen di mana saya
nemuin bagaimana Yesus itu beribadah. Yesus itu beribadah kepada Allah Bapa di surga. Setiap kali mau melakukan segala sesuatu, meminta kepada Allah Bapa di surga. Membuat mukjizat, memberi makan orang 6.000 orang, ya kan? Dari beberapa potong roti dan beberapa ikan. Meminta ke Allah Bapa di surga. Harusnya kita mintanya ke sana dong. Kan gitu kan? Langsung. Kan gitu. Kalau kita bilang ada kalimat seperti ini, sesungguhnya tiada satupun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melaluiku. Tidak ada yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melaluiku. Kalau dibilang melalui di sini kan otomatis kita ngomong seperti penjaga dari gerbang. Kan gitu kan, yang menunjukkan arah. Yang menunjukkan arah ini tadi, atau yang menjaga gerbang ini tadi, apakah sudah tentu dia yang memiliki bangunan itu? Kan belum tentu. Kan gitu. Jadi, pada saat itu saya berpikirnya seperti itu. Oh, begini ya. Terus, saat itu saya sempat jadi agnostik, yang dimana nggak percaya dengan namanya agama, tapi percaya adanya Tuhan gitu. Dan dari titik itu saya seringnya berdoa dengan sesuka saya. Jadi kalau dibilang kayak duduk sila gitu kan, minta. Saya masih ingat beberapa baris ya yang bisa dibilang itu bikinan saya sendiri dulu doanya. Ya Bapa di surga yang disebut Kristen dan Katolik, ya Yahweh yang disebut Yahudi, kan gitu kan. Ya Allah yang disebut orang Islam, yang Widi yang disebut oleh orang Hindu. Saya percaya bahwa Engkau ada. Tunjukkan jalan yang terang bagiku, tunjukkan jalan yang jelas bagiku. Jadi berdoanya seperti itu. Kayak dibilang itu kayak ritual saya sebelum tidur. Itu hampir 6 bulan kalau yang seperti itu. Iya, hampir setiap kali tidur itu begitu. Duduk sila gitu kan, begitu. Jadi itu hampir 6 bulan seperti itu. Sampai pada akhirnya di sekolah, karena saya pas saat itu tuh masuk sekolah negeri itu, maksudnya itu adalah mengajak teman-teman saya yang agamanya ini untuk ngajak ke gereja. Jadi mengajak orang dari non Kristiani untuk jadi Kristiani. Itu maksud saya dulu. Tapi ketika saya menemukan Al-Quran ini tadi, banyak hal yang membuat saya itu ngerasa, ini kok banyak ayat yang agak dibilang serem juga nih. Dibilang. Ketika saat itu saya sampai di surat An-Nisa, bagaimana digambarkan Allah menciptakan manusia di dalam rahim, dari sel telur yang dibuahi, kan digambarkan dengan jelas tuh. Tumbuhkan dari situ jantung, daging, tulang, dijelaskan di situ prosesnya. Ini dalam logika saya, karena pada saat itu saya mengedepankan logika kan, dalam logika saya, saat itu belum ada namanya X-ray, belum ada namanya USG, ya kan? Yang akhirnya saya itu berpikirnya begini, ada nggak ya cerita tentang sirah nabawi atau cerita nabi itu yang isinya membahas soal pembantaian ibu hamil. Karena untuk menuliskan satu ayat itu tadi, ada berapa ratus perempuan hamil yang harus dibedah perutnya. Untuk menuliskan secara jelas itu tadi. Poin soal penggambaran soal pembentukan manusia di dalam perut. Karena belum ada teknologi USG,
Belum ada teknologi X-ray pada saat itu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya baca soal masalah Allah menciptakan laut yang tidak bercampur airnya. Itu saya akhirnya kan baca tuh, cari sirah. Pernah nggak Nabi Muhammad itu naik ke atas kapal berlayar? Ada nggak yang bisa menyebutkan hari ini? Kan nggak ada. Nggak ada sirahnya Nabi Muhammad naik ke atas kapal dan berlayar. Kan gitu. Tapi bagaimana beliau tahu? Logika saya saat itu, ini kalau infonya bukan dari A1, nggak mungkin dong. Gitu kan? Nggak mungkin ini kalau infonya bukan dari A1. Terus akhirnya, karena dari hal-hal itu tadi, dengan prinsip saya itu yang ketika saya ingin tahu pada satu hal yang lebih jauh, dan saya merasa sudah penasaran sekali itu, saya harus masuk dalam Islam. Karena ibaratnya begini, kita berada di atas kapal, kita buka-buka buku tentang lautan. Di lautan ada ikan, ada cumi-cumi, ada ini. Kita cuma baca dari bukunya, tapi kita nggak ngelihat aslinya. Kita nggak menyentuh aslinya. Kita nggak merasakan bagaimana benar-benar bertemu dengan ini semua. Itu kita cuma bayangin aja kan, cuma penasaran aja kan. Satu-satunya jalan untuk kita tahu, benar-benar tahu, dan untuk bisa bercerita, untuk kita bisa meyakini hal-hal ini tadi, bukunya ditutup, nyemplung kita ke dalam laut. Iya kan? Masuk. Jadi dari rasa itu tadi, udah yuk, masuk Islam lah. Satu hari saya mikir, masuk Islam nggak ya? Masuk Islam nggak ya? Akhirnya saya, udahlah bismillah. Besok ya saya cari guru di sekolah saya, karena di SMP itu saya pakai masuk di sekolah negeri. Masuklah saya ke sekolah negeri ini tadi, ke sekolah, nyari guru agama Islam. Saya masih ingat beliau, namanya Pak Kudori. Pak Kudori. Saya nemuin beliau, saya mengutarakan kalau saya mau masuk Islam. Langsung saat itu juga disambut, terus besoknya diajak ke pengadilan agama. Ngurus administrasi dan persyahadatan saya di pengadilan agama itu. Alhamdulillah. Berapa lama tuh jaraknya itu dari agnostik tadi sebelum ada setahun 2 tahun? Kalau di total setahun setengah, antara setahun setengah pencarian. Jadi saya mulai SMP itu mulai ada goyah, sudah mulai berpikir yang ini benar nggak sih ini nih? Apa yang saya lakukan benar nggak sih? Karena itu tadi, apa yang ditanamkan ke saya ini dari kecil itu dari kakek saya, itu benar-benar bagaimana kita melayani diri kita untuk menjadi hambanya Tuhan. Bahkan dulu dari kecil itu cita-cita saya itu jadi martir. Martir itu kalau dalam Islam itu syahid. Jadi syuhada. Radikal sekali ya. Iya. Bahkan dulu udah ada planning tuh, tapi keduluan saya masuk Islam. Ada planning mau pakai digambar nih di belakang. Tapi qadarullah keduluan saya untuk masuk Islam. Mau ditampung salib ini. Ya, sempat dulu. Tapi alhamdulillah kebetulan keduluan saya masuk Islam, terus ya ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dibilang pencarian selama 1,5 tahun itu tadi yang naik turunkan, ini saya yang dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Kalau Konghucu 11-12 sama Hindu ya. Jadi saya sama Buddha. Jadi saya nggak begitu ini. Cuman dewanya lebih banyak sih. Dewanya Konghucu lebih banyak. Dan ini tambahan aja ya. Jadi beberapa itu kan dari teman-teman seiman tuh rata-rata kan menanyakan, kalau yang
agamanya Kristen dan Katolik itu kok kalau ritual Konghucu itu kok masih masih mengikuti, atau kenapa kalau mereka bisa, kalau apa kalau kalau di Islam kok enggak bisa mengikuti Konghucu? Karena ini kalau kita bilang mereka masih memiliki satu aliran yang sama, sama-sama memiliki patung untuk digambarkan kan. Iya. Jadi kayak kayak Konghucu ini mereka meninggikan adat daripada agama. Jadi lebih dulu adat. Makanya kalau kita bilang jarang sekali yang pengikut agama Konghucu ini dari etnis selain Cina, kan gitu. Itu sih. Jadi kenapa Islam itu tidak bisa menerima adat istiadat dari Konghucu, atau kita tidak bisa mengamalkan apa ada, karena setiap langkah dari Konghucu ini adalah ibadah dari Konghucu. Misalkan mau Imlek, sembahyang semalam suntuk, kita menghadap ke patung-patung leluhur, berdoa. Kan di Islam sudah nggak bisa kita. Nah gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Kenapa banyak yang etnis Chinese yang masih menganut mempertahankan Konghucunya ini tadi, atau adat istiadat Konghucu itu tadi, ketika keturunannya masuk dalam Islam, itu mereka kayak menentang sekali gitu. Iya. Iya. Putus-putus. Sampai putus ini. Oh iya. Jadi memang karena itu tadi mereka tidak mau adatnya dikalahkan oleh agama. Secara simpel ya gambarannya, secara simpel seperti itu. Setelah memutuskan masuk Islam, ya dengan pencarian tadi yang lumayan lama dan berliku-liku, semua agama hampir semua yang korek gitu ya. Itu bagaimana respon keluarga? Kalau dibilang secara respon itu, kita ngomong pasti sama ya semua. Semua keluarga ketika mereka berharap anaknya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kan pasti ada rasa kecewa ya. Ada rasa kecewa, terus ini. Tapi alhamdulillahnya 4 tahun setelah saya syahadat, dengan saya benar-benar berusaha untuk lebih baik kepada keluarga, alhamdulillah satu persatu masuk Islam. Keluarga saya. Jadi diawali dari saya 2005, almarhum mami itu 2010, adik saya laki-laki itu 2010, almarhum papi 2011, kakak saya perempuan itu 2012, adik saya perempuan 2012. Alhamdulillah sudah semua. Alhamdulillah. Yang paling berat itu ketika sudah masuk jadi seorang muslim, masuk dalam Islam, apa pengalaman yang terberat? Kalau kita bilang itu yang saya alami secara sendiri ya, itu ketika saya dari pihak keluarga sempat yang nggak begitu menganggap lah dalam arti ini. Tapi alhamdulillah walaupun begitu kan beliau bisa menerima dan akhirnya juga inilah ikut masuk Islam. Di saat saya merasa itu saya sendiri, itu tuh teman-teman dari Muslim pun juga banyak yang sempat dulu, teman-teman saya yang dari Muslim itu sempat mengucilkan, sempat itu nggak yang ini, tapi malah kalau bahasa sana itu seperti diolok-olok dengan kita, kayak misalkan saya kan lagi membiasakan diri dengan sholat tuh, membiasakan diri dengan sholat. Ketika jatuh tiba waktu duhur, saya coba buat buru-buru ke musola sekolah gitu kan, wudu, terus ini teman-teman yang seiman itu pada gini, wah
tumben kamu sholat gitu kan. Tumben kamu sholat gitu kan. Tumben kamu sholat. Itu karena dulu saya agak selengek juga kan. Jawabnya ya paling nggak kalau saya sholat sekarang, besok di surga masih bisa ngintip walaupun masuk neraka. Saya dulu agak ini. Nah, paling berat itu di situ. Tapi alhamdulillahnya karena saya sedikit cuek dengan hal-hal yang begitu ya toh. Jadi kita nggak yang inilah nggak begitu terasa berat sekali. Walaupun kalau kita mau bilang ujian-ujian yang lain juga ada. Kayak misalkan dari fitnah macam-macam. Pernah dulu tuh ada beberapa fitnah yang agak besar yang sampai keluarga besar itu yang saya harus dilarikan dulu karena berhubungan dengan hukum. Jadi pas saat itu sempat seperti itu. Tapi karena dari saya itu sudah mulai terfikir bahwasanya Allah itu menguji kita itu menurut kadar yang Allah percaya. Kalau kita ini Allah merasa bahwa kita ini tidak mampu mengemban beban yang Allah kasih, maka Allah akan kirimkan satu hambanya, malaikat Israel. Tuh, hambaku yang satu sudah nggak sanggup tuh. Jemput dong. Ya kan? Jadi, saya pada saat itu udahlah, kalau Allah mau nyoba saya seperti ini ya udah gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Saya terima itu semua, terus sampai akhirnya pada titik saya sudah nggak peduli lagi dengan ujian. Karena saking banyaknya. Bahkan kalau diibaratkan pada saat itu, ketika qadarullah Allah ambil satu tangan saya, bagi saya itu adalah ujian yang paling ringan. Allah ambil dua tangan saya, itu sedikit berat. Jadi, apa yang saya dapat pada saat itu, ujiannya benar-benar bertubi. Dan yang saya alami ini tadi, saya tidak bisa ceritakan secara detail, karena ada banyak faktor. Tapi, insya Allah orang-orang yang mengenal saya, tahu kebenaran ini. Jadi kalau diibaratkan, saya kehilangan satu tangan saya ini, itu masih satu hal yang ringan bagi saya, dibanding ujian yang saya alami. Bahkan kalau mau dibilang, ada beberapa traumatis dari ujian yang saya alami itu sampai terbawa sampai sekarang. Masih ada. Jadi kalau mau dibilang, itu pun bagi saya itu belum yang terlalu berat. Karena banyak kisah yang lain yang lebih berat lagi. Gitu. Jadi itu salah satu trauma yang masih terbawa sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ketika saya sudah melihat anak saya yang saya ganti popoknya dan saya teringat hal itu, saya langsung buka keningnya dia, saya cium untuk nenangin. Karena pas saat itu saya harus mengalami perlakuan yang luar biasa itu udah saking seringnya gitu kan, saking seringnya dengan hal itu. Bahkan sampai hari ini pun kan juga banyak cerita yang beredar tentang saya yang dikembangkan yang bagaimana. Tapi bagi saya itu bukan suatu hal yang saya ini kan, karena bagi saya ujian Allah yang diwujudkan dari cerita atau lisan seorang manusia itu adalah penggugur dari setiap dosa-dosa yang saya punya. Itu adalah bagaimana Allah melihat saya masih bisa nggak istiqomah di jalan ini. Saya masih bisa nggak berjalan di dalam Islam ini. Gitu kan. Jadi insya Allah
setiap ujian ini tadi bukan malah bikin saya akhirnya down, bener-bener yang aduh kok kayak nggak berhenti ya, kok kayak begini ya. Tapi akhirnya sekarang kayak enjoy aja. Kayak misalkan saya akhirnya itu nih, karena sekarang di mualaf center pun saya juga harus menangani banyak kasus mualaf. Ya. Antum bayangin, Ana pernah nyamperin satu mualaf. Saya pernah nyamperin satu mualaf. Saya merasa beban hidup saya itu sama sekali nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Beliau suami istri mualaf. Tahunnya 80-an. Suami istri. Sudah cukup berusia. Yang laki-laki dari agama Kristen, yang perempuan dari agama Buddha. Qadarullah, tahun 2000-an, beliau dikaruniai seorang anak. Anaknya anak berkebutuhan khusus. Dan sampai berarti itu 2005 lahirnya anak, karena 19 tahun sekarang usianya. Kemarin kira-kira 2 bulanan yang lalu saya bertemu sama si bapak ini. Saya ajak diskusi dan beliau mengatakan alhamdulillah. Saya saat itu tanya, Pak, maaf Pak, untuk keseharian Bapak kerjanya gimana? Alhamdulillah Allah selalu mudahkan. Antum bisa bayangin nggak? Beliau tinggal di rumah yang cuman ada 2 kamar, 1 kamar mandi, dan teras kira-kira 1,5 meter, ya kan? Kamarnya yang satu itu untuk memasak, yang satu untuk tidur bersama dengan anak dan istrinya. Anaknya usia 19 tahun tidak bisa bangun dari kasur, tidak bisa jalan sendiri. Masih perlu dibantu sama orang tuanya. Dan si bapaknya kena sakit gagal ginjal. Sudah cuci darah 2 kali seminggu. Dan karena faktor usia juga, kakinya itu tidak bisa diajak untuk mencari maisha, untuk cari kerja. Tapi ketika ke sana saya tanya bagaimana dengan sehari-hari, beliau jawab pertama itu apa? Alhamdulillah. Terus kita mau bandingin dengan hidup kita, gitu. Yang saya masih bisa jalan ke sana, saya masih bisa dengan sehat datang ke situ, gitu kan? Kan rasanya malu. Dan ketika saya tanya sama beliau, kalau Bapak memaknai ini semua bukan ujian. Ini bentuk sayangnya Allah pada saya. Coba kalau saya dikasih anak yang sehat. Mungkin hari ini saya lalai. Mungkin hari ini saya nggak bisa. Ketika azan terus saya langsung lari ke masjid. Jadi saya dari situ banyak belajar. Akhirnya dari situ itu, ketika saya ditanya bagaimana dulu ujiannya ya, kita mau cerita tuh, nih kayak malu kan sama yang kita tanganin kan gitu kan, yang kita ini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini pun, kalau dibilang dari takaran manusia, mungkin apa yang saya alami itu cukup berat. Dan karena saya juga sampai ada trauma yang berkepanjangan pun, itu juga cukup berat gitu kan. Tapi alhamdulillah, ketika saya mengembalikan, ini semua itu adalah bentuk Allah sayang kepada saya, Allah cinta kepada saya, dan sudah. Apakah kita bisa berlari menghindari hujan ketika kita berada di tengah jalan? Nggak bisa. Kita cuma bisa mencari tempat untuk berteduh. Menunggu hujan itu reda atau berhenti. Ya kan? Kita cuma berteduh, bukan menghindari hujan. Kan gitu kan? Kita nggak bisa menghalau hujan. Kita nggak bisa menyingkirkan hujan. Tapi yang kita bisa adalah kita berteduh dari hujan itu tadi. Sama dengan masalah.
Sama dengan ujian. Ujian itu bagaikan hujan itu tadi. Yang kita bisa lakukan hanyalah menghadapi atau menunggu hujan itu reda. Itu sih. Ini kan kaitannya dengan Mualaf Center Indonesia. Tadi sudah ada penanganan kasus gitu. Selama Ko Pandi di Mualaf Center Indonesia dan alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai Ketua Mualaf Center Indonesia, ada pengalaman unik nggak menangani mualaf gitu ya? Selain yang tadi itu. Kalau dibilang sih banyak ya. Kita bilang mulai dari yang biasa sampai yang penanganan karena disihir sama orang tuanya itu ada. Ada disihir? Ada yang sampai disihir. Jadi saya nggak bisa cerita detail ya, karena ini masih proses penanganan gitu kan. Karena kita untuk keamanan dari si mualaf yang kita sedang tangani. Ada satu mualaf dari luar Jawa, saya bilangnya. Banyak tuh luar Jawa kan. Datang ke rumah saya yang di Yogyakarta. Rumah saya di Yogyakarta, tiba-tiba dia minta tolong. Diarahkan oleh pembina mualaf kami yang ada di kotanya dia sebelumnya. Nah, untuk langsung menemui saya. Tapi qadarullah saya nggak ada di rumah. Yang ada istri saya nih. Dan alhamdulillah istri saya kan juga terlibat di Mualaf Center Indonesia. Jadi kalau ada penanganan yang akhwat yang masuk ke saya, itu istri yang menangani. Dari situ si mualaf ini cerita, semenjak dia masuk Islam, itu dia kayak dibikin sama keluarganya itu, bukan keluarganya, lebih ke ayah sama ibunya, itu dibikin seperti dia itu nggak bisa melakukan ibadah dengan tenang, baik. Nah, begitu sudah cerita seperti itu dia tiba-tiba seperti mau ngamuk sama istri saya. Mau marah sama istri saya, gitu kan. Katanya dia melihat istri saya itu kayak nggak jenak sekali, gitu kan. Lihat istri saya, dia nggak tenang, gitu. Terus sama istri saya akhirnya dipekam dan berdarah. Kalau kita membaca hadis, salah satu untuk penanganan ru'yah itu dengan melalui bekam juga. Ketika dibekam itu sampai muntah-muntah kata istri. Sambil sama pas saat itu sama istri sambil di ru'yah gitu kan. Akhirnya berceritalah. Jadi singkatnya si mualaf ini dia anak dari kepala suku. Anak dari kepala suku. Terus karena dia sudah keluar dari agama yang sebelumnya, dia mau dijadikan tumbal kesaktian dari bapaknya. Kesaktian atau pesugihan ya, lebih ke situ. Jadi saking dia bapaknya itu nggak suka, dia sampai akhirnya membuat si anak ini jadi tumbal itu tadi. Nah semenjak itu dia ibadah nggak jenak, ini nggak bisa, dan merasa kayak ketika ibadah itu badannya kayak sakit semua, kayak dipukulin. Itu salah satu case unik. Ada lagi nih, yang lain, case lain. Yang kalau ada beberapa case yang kita kerjasama dengan beberapa lembaga lain gitu kan. Karena Mualaf Center Indonesia, kita juga terus harus bisa koordinasi dengan lembaga lain. Yang kita tangani bersama, itu ada kasus seorang mualaf yang dia ini merasa seolah-olah dia itu di rumah itu teraniaya. Sampai akhirnya minta tolong dengan tim gabungan ini tadi untuk segera dikeluarkan, untuk dibikin skema bagaimana, entah bagaimana caranya untuk mengeluarkan si mualaf ini dari rumah, gitu kan. Pada awalnya kita sempat nih pikir, ini beneran urgent kah, gitu kan. Akhirnya penanganannya yang agak kita sedikit ada pressure, gitu kan, ada pressure. Ternyata permasalahannya nggak begitu. Ternyata permasalahannya tidak seperti itu.
Jadi si anak ini memiliki bayangan yang bisa dibilang itu imajinasinya agak lebih berkembang daripada kita. Jadi ketika dia nggak boleh keluar, dia merasanya kayak dia dikungkung sekali. Jadi dia ini, akhirnya kita penanganannya harus benar-benar khusus dan hati-hati. Jadi belum tentu kayak pelaporan, wah ini dia kayak tersiksa sekali, dia merasa paling tersiksa di situ. Tapi ternyata orang tuanya ini sudah tidak mempermasalahkan dia masuk Islam. Kamu mau beribadah pun sama orang tuanya juga diantar ke masjid. Tapi keluarganya posesif. Posesifnya karena apa? Ya karena kelebihan dari si mu'alafnya ini tadi. Yang imajinasinya terlalu tinggi, terlalu besar ini tadi. Ditakutkan dari keluarganya itu ketika dia lepas dari pengawasan keluarga, berbahaya bagi jiwanya si mu'alafnya ini tadi. Gitu. Jadi kalau dibilang ini keluarganya protektif karena kelebihan dari si mu'alafnya ini tadi. Demi kebaikan juga ya? Ya, demi kebaikannya. Padahal dari keluarganya sudah tidak mempermasalahkan masalah keislamannya. Sudah bisa menerima. Jadi jangan sampai salah penanganan ya? Iya. Jadi kalau dibilang hampir kemarin kita salah penanganan dengan kita datang berkomunikasi dengan beberapa stakeholder di daerah, bahkan sampai kita komunikasi dengan polsek. Karena itu tadi laporan yang kita terima kayak seolah-olah si mu'alaf ini benar-benar teraniaya, tersiksa. Bayangan kita ini jangan-jangan sudah di KDRT, sudah di ini kan gitu kan, dia dihalangi haknya dia untuk beribadah gitu kan. Tapi ternyata kasusnya tidak seperti yang kita terima aduannya gitu kan. Jadi kalau kita bilang setiap case itu unik, asik di The Mu'alaf Center itu, mulai dari yang flat biasa sampai harus ada yang bergejolak sekali, ada ekstrim ada. Dan saat ini Mu'alaf Center Indonesia kita berusaha menyediakan memfasilitasi untuk mu'alaf ini tadi, ketika dia lepas bersahadat dia bisa nyaman, dalam artian tidak terus ketika dia masuk ke dalam Islam terus dia harus langsung nantangin nih ke keluarganya, wah saya sudah masuk Islam, saya harus diakui sebagai Islam, harus begini, harus begini. Ya. Kita sampaikan assessment. Tunjukkan Islam sebagaimana dulu Nabi Muhammad mengajarkan. Nah, tunjukkan Islam dengan hikmah, dengan ahsan, kan gitu. Sebagaimana Islam mengajarkan seorang anak berbakti kepada orang tua, bagaimana Islam itu mengajarkan seorang Muslim berbuat baik kepada orang lain. Mau itu non-Islam, mau itu Islam, kita harus bertindak dengan sesuai dengan yang diajarkan. Kok Andi, siapa tahu ada yang belum tahu apa sih MCI gitu. Kan ada misalnya ada advokasi pelayanan terus atau konsultasi, boleh di share kok singkat aja, terus kalau mau menghubungi. Jadi kami ada beberapa platform untuk ini, melalui IG itu bisa di DM di Mu'alaf Center tanpa spasi, tanpa underscore, Mu'alaf Center _ Indonesia, itu melalui IG. Kalau melalui website www tanpa spasi tanpa dot www.mualafcenterindonesia.org.id. Jadi kita cantumkan ya ini. Ya. Jadi insya Allah kami menerima segala yang berhubungan dengan mu'alaf, mau advokasi, penanganan secara penguatan dari psikologis, penanganan kasus, pendampingan dari kuasa hukum, insya Allah kita sudah bisa mengcover itu semua. Itu cakupannya kemana aja?
Untuk saat ini, kami sementara ini ada di kira-kira ada di 14 provinsi satu Indonesia, dan uh, kami terus mengembangkan dengan sistem, yaitu kita merangkul dengan lembaga atau yayasan yang berjalan beriringan mengurusi mu'alaf bersama-sama. Jadi ketika kami tidak memiliki jaringan di daerah A, kami akan berupaya untuk berkomunikasi dengan yayasan atau lembaga yang senada, yang dimana sama-sama punya khusus concern ke mu'alaf. Kalau misalkan ada masjid, tiba-tiba ada orang yang usaha ada di masjid itu, bisa juga mengundang mu'alaf center? Bisa. Jadi ketika nanti ada masjid yang membutuhkan layanan yang untuk melayani mu'alaf, bisa untuk langsung menghubungi Mu'alaf Center Indonesia. Karena secara administrasi mungkin bisa itu ya? Bisa dibantu dari Mu'alaf Center Indonesia. Biasanya saya selalu memberikan pesan ke beberapa teman yang dekat dengan saya. Siapapun itu kita setiap hari itu butuh hidayah. Untuk selalu menjaga kita istiqomah dalam keimanan. Bukan saya dulu saja yang untuk membutuhkan hidayah, sampai hari ini pun saya masih butuh hidayah. Dan kuncinya adalah membuka 3 pintu: mata, telinga, dan hati. Mata, kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tidak melewatkan apa yang terjadi di sekitar kita. Telinga, mendengar apa yang di sekitar kita, benar-benar diresapi apa yang masuk ke dalam telinga kita. Antum bayangkan ketika kita buka mata nih, kita melihat ada orang yang berjalan untuk datang ke masjid, menerima panggilan Allah, mendatangi panggilan Allah untuk kita melaksanakan sholat. Mata dan telinga kita buka. Tapi kalau hati kita tidak terbuka, kita tidak membuka hati untuk menyambut panggilan itu tadi, apakah kaki kita akan melangkah? Kan enggak. Kita cuma buka mata, buka telinga saja. Jadi kalau kita mau menjaga istiqomah, buka mata, telinga, dan hati. Sebagaimana kita melihat orang lain, misalkan kita di pinggir jalan, ada kita lihat orang yang sedang kesusahan, katakanlah habis bensin. Kita saat itu naik motor, kita bisa dorong pakai kaki. Kita lihat nih. Tapi kalau hati kita nggak terbuka untuk melakukan itu, hal itu nggak akan pernah terjadi. Jadi kuncinya untuk istiqomah pada hal kebaikan dan ini adalah membuka 3 pintu dengan baik: mata, telinga, dan hati. Insya Allah. Ada yang disampaikan lagi, misalnya program tentang kurban? Untuk saat ini karena event umat Islam terbesar kedua setelah Idul Fitri itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program kurban di daerah marginal yang tersisihkan dan minoritas Islam di daerah itu, yang kami fokuskan ada di beberapa titik seperti di NTT dan Bitung. Untuk saat ini kami terus menggalang, barangkali ada muslimin atau saudara-saudara yang ada melihat dan subscribe di Ngaji Cerdas untuk barangkali ingin menyisihkan, ingin ikut berkurban dengan Mu'alaf Center, bisa buka di IG maupun di website. Baik, jadi kalau ada yang ingin ikut berkurban dengan Mu'alaf Center Indonesia tadi ya, di website tadi bisa, insya Allah. Kok Pandi, jazakallah khairan sudah berbagi sharingnya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan banyak orang. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.